Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiati. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membawakan materi pengantar bisnis. Modul 1 menjelaskan tentang tujuan, pengertian, perilaku, dan perbedaan bisnis. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan memahami tujuan bisnis, pengantar bisnis, perilaku bisnis, dan dapat membedakan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Tujuan bisnis. Kebutuhan yang beraneka. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa, karena pada masa itu belum ada uang sehingga bertukar barang atau jasa. Sekarang pun hampir tidak berubah. Orang berbisnis untuk mendapatkan uang, dan uang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dimiliki. Kebutuhan dan keinginan. Orang yang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Orang yang mendapatkan keuntungan melimpah tetap harus berbisnis, karena keinginan terus menambah, seolah-olah tidak ada batasnya. Keuntungan atau laba. Keuntungan yang mendorong kuat seseorang berbisnis untuk terus berinovasi dan beraktivitas supaya bisnisnya berkembang. Walaupun sebuah keuntungan itu bukan hanya bentuk materi maupun uang, memberikan pekerjaan serta mengalokasikan pendapatannya untuk kegiatan sosial. Namun, harumnya dapat bekerjakan orang dan sosial di tengah masyarakat. Pengertian bisnis ada 5, yakni sebagai berikut. 1. Hubungan dan kopor. Satu usaha individu yang berorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa. Keuntungan dalam memenuhi kebutuhan. 2. Bron dan Petrelo. Suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Bond dan Kurz. Semua aktivitas yang tujuan mencapai laba perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan oleh suatu sistem ekonomi. 4. Alan Afwah. Aktivitas dilakukan untuk mengembangkan dan mentransformasikan sebagai sumber daya menjadi barang, jasa yang diinginkan konsumen. 5. Sliman dan Jackson. Sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat keuntungan atau laba dengan kegiatan. Perilaku bisnis ada 5, pemegang kepentingan bisnis dan perusahaan. Pemilik atau owner. Owner adalah pemilik perusahaan. Benar disebut pemilik saham. Tugas owner berorganisasi, mengelola, dan menanggung resiko bisnis. 2. Kredit. Penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Biasanya, lembaga yang dipercayai oleh masyarakat adalah bank atau lembaga sejenisnya. Karyawan atau pegawai yang rekrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seseorang pembisnis. 4. Penyediaan material sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. Suplemen telat dalam menyediakan bahan baku, maka produksi bisa terganggu. Perusahaan harus dibina dengan baik agar dalam memproduksi tidak ada masalah, baik dalam peningkatan produksi perusahaan. 5. Pelanggan. Pembeli produk untuk memuaskan kebutuhannya. Puaskan pembeli agar mereka akan menggunakan barang atau jasa kita lagi. Dapat menularkan informasi baik tentang kelebihan bisnis kita. Perbedaan bisnis. Bisnis kecil. Umumnya pemilik jadi manajer, daerah operasi lokal, organisasi sederhana, pemilik intim dengan karyawan. Banyak kegagalan
pemilik serba bisa. Bisnis besar, manajer bukan pemilik. Regional atau nasional, organisasi kompleks. Pemilik tidak kenal dengan karyawan. Jarang yang gagal. Manajemen spesialis. Wah, menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan perusahaan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah diharapkan seluruh mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial kepada kreditor, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan yang ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti, atau dengan kata lain, mana boleh dan tidak boleh. Lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Dalam tanggung jawab sosial, perusahaan mempertahankan 5 aspek antara lain. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, pekerja. Yang ketiga, pemegang saham. Keempat, kredit. Yang kelima, masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. Yang pertama, keamanan pekerja. Memastikan tempat kerja adalah nyaman, baik tempat maupun peralatannya. Kedua, perlakuan pekerja. Memastikan tidak ada diskriminasi. Kesamaan kesempatan. Tidak ada rasa. Keempat, bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis. Kebutuhan produser. Kode etika UUU Tenaga Kerja. Tanggung jawab sosial kepada kredit. Jika satu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Dan biasanya kreditor tersebut memperpanjang jatah tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam membatasi masalah keuangan. A. Kewajiban. B. Informasikan kreditor jika mempunyai permasalahan keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memutuskan pemilik atau pemegang saham, manajer perusahaan putusan perusahaan untuk meyakini bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan kepada maksimalkan perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara, O2, untuk membahas bagi masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Bangunan masyarakat tidak mampu membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pemeriksaan garis, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pembangunan UMKM, lingkungan hidup, kegiatan sosial, infrastruktur, peduli bencana. Modul 3 menjelaskan tentang bentuk hukum, lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang bentuk hukum perusahaan, lingkungan perusahaan bisnis, bentuk-bentuk perusahaan, serta
kebaikan dan keburukannya perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum. Di samping manusia, artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya hukum. Pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orang. Kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi. Para pengurus atau anggotanya, perusahaan yang pailit, yang terkena hanyalah perusahaan. Badan usaha termasuk badan hukum itu perseorangan terbatas, PT, perusahaan negara, PN, perusahaan daerah, PD, koperasi, persero dan yayasan. Badan usaha yang bukan badan hukum. 1. Subjek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurus. Jadi, bukan badan hukum itu sendiri, karena ia bukanlah sehingga dapat menjadi subjek hukum. Yang kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi. Para pengurus atau anggotanya, perusahaan palit maka harus mengurus. Harta pengurus ikut tersita juga. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan perseorangan, firma, dan CV. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Yang pertama, lingkungan teknologi. Yang kedua, lingkungan hukum dan politik. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Yang keempat, lingkungan bisnis. Yang bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu individu. Kebalikan perusahaan perseorangan dibagi menjadi 4, yakni sebagai berikut. Mudah didirikan. Yang kedua, modal memulai usaha kecil. Yang ketiga, pengelolaan fleksibel dan bebas. Yang keempat, kerahasiaan usaha terjamin. Kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan dibagi menjadi 4, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Yang keempat, berlangsung operasi perusahaan persongkian masih terdapat masalah menanggung jawab yang tidak bertanggung jawab yang tidak terbatas, tetapi ini berlaku hanya general primer yang harus membayar semua utang perusahaan bagi dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama, modal yang ditanam setiap anggota, gaji atau pembayaran lain kepada anggota, yang akan menjalankan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.